Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilatul Aluf, NIM 1119032. Saya akan membahas Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 10 dengan materi Akhlak Mahmudah dan 3 sifatnya. Akhlak Mahmudah. Akhlak mahmudah juga disebut dengan akhlakul karimah, yang merupakan akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Zulkarnain dalam transformasi nilai-nilai pendidikan Islam menjelaskan bahwa akhlak terpuji yaitu akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi kemaslahatan umat. Akhlak mahmudah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, sehingga ketika kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasulullah, maka hendaknya kita harus menerapkan akhlak mahmudah ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa sifat akhlak mahmudah yang harus dimiliki oleh seseorang, khususnya orang muslim. Yaitu yang pertama, syukur. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti ucapan dari perasaan senang, bahagia, melegakan ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Secara istilah, syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai orang muslim harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan cara kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Maka dari itu, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qanaah. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Akan tetapi, qanaah bukan berarti hidup santai, malas bekerja, tidak kreatif, dan tidak mau menerima perubahan. Tapi sebaliknya, qanaah ini justru berfungsi sebagai dinamisator yang mendorong manusia untuk giat bekerja dalam mencapai kesejahteraan hidup. Jadi, orang yang bersifat qanaah ini akan menerima apa adanya sesuai dengan takdir Allah terhadapnya. Orang yang qanaah tidak pernah menyalahkan Allah dan menyalahkan orang lain. Akan tetapi, orang qanaah akan selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan Allah terhadapnya. Dan yang terakhir, ridho dan sabar. Sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang yang ridho menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar tidak hanya menerima sesuatu yang terjadi, namun juga menahan diri dari nafsu, menahan diri saat diberi kelapangan maupun tatkala dihadapkan dalam situasi yang sempit. Ketika kita ridho dan sabar dalam menghadapi ujian, maka percayalah Allah akan menggantikan ridho dan sabarmu itu dengan nikmat dan kesenangan, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Karena Allah sangat menyukai orang yang ridho dan orang-orang yang sabar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.